Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya dan teman-teman saya akan mewawancara mengenai akhlak di seputaran Universitas Aisyah Prinseni. Sebelumnya perkenalkan, saya Revia Sekar Apriliana dengan NPM 2401040026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elga Rifatul Aziza dengan NPM 2401040010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Prihartini dengan NPM 2401040017. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Aprianti dengan NPM 2401040033. Dan Bapak, Selamat siang. saya dengan Bapak siapa? Mohon maaf untuk waktunya. Kami ini izin untuk mewawancarai Bapak terkait akhlak. Guna untuk memenuhi nilai mata kuliah akhlakul karimah dan nilai karimah. Jadi sebelumnya saya minta tanggapan Bapak mengenai akhlak. Saya mau memperlihatkan video yang nantinya mau kami minta tanggapannya. Baik, mungkin langsung saja ya Pak, kita lihat videonya bersama. Sudah. Kita kayak mencoba membunuh ibunya gitu Pak. Oh, jadi ini anaknya. Ya. Ini diduga gangguan jiwa. Ini anak, ini orang tuanya. Ya, tapi pastinya kalau dia mencoba membunuh ibunya pasti ada ini ya. Kayak Ada unsur sebab- apa ya. gitu ya. Tapi memang ini memang niat memang Baik, videonya sudah kita lihat bersama ya Pak. Jadi, bagaimana tanggapan Bapak terhadap akhlak anak kepada orang tuanya seperti yang ada di video tersebut? dan juga akhlak sebagai anak dan sebagai anak yang dia dan dia ini kan orang tua itu sebagai peranan yang sangat penting. Karena dia sudah dibesarkan sampai dia sudah besar seperti itu. Sejajarnya orang tua, bagaimanapun itu adalah ya, seburuk-buruknya orang tua itu adalah orang tua kita. Bagaimana caranya agar anak ini menjadi anak yang memang patuh kepada orang tua. Tapi yang saya lihat di video tadi itu, dari situ terlihat bukan agaknya lagi. Memang situ terlihat itu ada di situ bilang sedikit ada gangguan jiwa. Nah, anak itu ada gangguan jiwa, ada sebabnya gangguan jiwa. Antara kemungkinan anak itu bisa ada tekanan dari keluarga atau juga ada pengaruh dari luar. Ya. Sebagaimana untuk anak sekarang, pengaruh luar itu lingkungan itu sangat besar bagi anak. Pertama ya pergaulan, biasanya kalau di pergaulan atau teman lingkungan itu mempengaruhi karakter anak dan agama anak. Dan sebagaimana nantinya anak tersebut bisa tidak tersampaikan keinginannya dan melampiaskan ke orang tuanya tadi itu sebelumnya. Tapi kemungkinan ini ada faktor sebenarnya dari keluarga tersebut. Ya. Atau mungkin memang terlalu tertekan, atau mungkin memang dia dipaksakan untuk hal sesuatu yang anak kurang ingin. Ya. Akhirnya dia tidak sekoresnya tinggi dan menganggap orang tuanya itu jahat. Nggak ada yang namanya orang tua itu jahat, apalagi dia sudah dibesarkan dan disekolahkan. Tapi cara pandang mindset orang tua itu berbeda-beda. Jadi dari situ kan, kalau dibilang orang tua itu salah dari zaman sampai sekarang, orang tua itu mengatakan salah itu karena orang tua itu membesarkan kita, merawat kita dari apa namanya, dari
perut sampai 9 bulan, sampai bersusah payah, sampai mengucurkan darah, sampai besar seperti itu kan di kaki bagasan. Kalau enggak agak kurang baik, kalau dibilang itu ada pengaruh dari faktor keluarga, ada faktor. Tapi sangat disayangkan anak saya itu melampiaskan keemosiannya dengan cara yang salah. Itu kembali lagi ke orang tua, bagaimana cara mendidik anak orang tua itu agar anak itu jangan sampai pengaruhnya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh yang lebih baik bagi untuk sebagai. Tapi ini sangat miris dari video tersebut. Anak tidak boleh seperti ini. Orang tua sudah besarkan, orang tua sudah membiayai, orang tua sudah disekolahkan, tapi balasan seperti itu. Sakit coba mendapat kopi kayak gitu. Coba sama kan. Makanya di sini kemungkinan ada di situ dari faktor eksternalnya dan juga faktor dari paksaan orang tua besar. Saya juga sebagai contohnya, misalnya aku pengennya ini, pengennya aku mau sekolah ini, tapi orang tua kadang-kadang misalnya suruh maksain. Aku pengen seperti ini, akhirnya dia ada tingkat stresnya. Namanya apalagi perempuan kan bawaannya pakai apa itu? Pakai perasaan, beda sama laki-laki. Cara berdasarkan kayak gitu. Atau kemungkinan tadi dilihat di sini bapaknya nggak ada. Iya. Kita nggak tahu kemungkinan apa bapaknya ada atau tidak. Atau emang bisa jadi juga di situ maaf kata keluarga. Kalau di mana-mana keluarga broken home itu, kalau saya lihat biasanya 70% itu ke hal yang tidak benar. Tapi kayak mana kembali lagi ke keluarganya, biar anak itu ke arah yang tidak dibenarkan dan anaknya memang benar-benar tidak baik dan tidak memberikan contoh kepada anak-anak yang lain. Itu sangat sadis dan memang sudah tidak manusiawi lagi. Ya, sedangkan sama orang lain aja kita membaca kayak gitu nggak tega, apalagi sama ya. Nah, saya kata itu tersebut itu sangat tidak baik dan tidak dicontoh bagi kalangan masyarakat, terutama untuk anak-anak. Ya. Ngeri Pak, tadi makanya saya lihat sedikit aja udah ngeri. Tadi kepalanya yang dia dibakar kayak gitu. Itu sangat, itu bukan manusia lagi. Maaf kata kalau saya bilang hewan. Hewan aja anaknya mau diurus. Berarti ini adalah lebih dari apa? Tanda kutip nggak tahu kan jawabannya. Lebih dari hewan. Jadi anggapnya enggak ada. Itu bukan anggapnya nggak baik. Itu udah setan masuk ke tubuh. Berarti dia fisiknya manusia, jiwanya sudah itu aja, Pak. Jadi menurut Bapak, anak itu berdosa atau tidak melakukan hal tersebut kepada ibu kandungnya, sedangkan anak tersebut diduga terkena gangguan jiwa. Kalau tadi dikatakan gangguan jiwa, itu sudah jelas kan, nggak ada yang namanya anak itu tega untuk membunuh orang tua kandung, sedangkan orang tua angkat aja nggak tega, apalagi orang tua kandung. Kalau dibilang berdosa, itu sangat berdosa sekali, Mbak. Kenapa? Itu darah kandungnya sendiri, sedangkan orang lain kita melihat saling membunuh itu berdosa, apalagi orang tua kandung kita. Meskipun dia gangguan jiwa, nantinya juga ya nanti di akhirat sana pasti ada balasannya. Kalau dibilang berdosa, itu berdosa meskipun dia ada gangguan jiwa. Dengan alibi gangguan jiwa itu tidak ada hal, nggak ada yang namanya istilahnya nggak ada yang namanya alasan untuk gangguan jiwa. Namanya manusia, ujungnya nanti mati dan dihakimi di akhirat sana. Baik, jadi harapan kedepannya bagi bagi Bapak, harapan kedepannya bagaimana ya Pak terkait akhlak kepada orang tua untuk anak-anak zaman sekarang? Untuk harapannya, kok saya melihat untuk anak-anak zaman sekarang, segala hal anak zaman sekarang ini satu, dia menggampangkan dalam hal sesuatu. Iya.
Yang kedua, dari tata kerama, yaitu dari bilang akhlak. Iya. Dari tata kerama, gaya bicara itu kurang kepada orang tua dan kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Yang saya harapkan untuk anak-anak zaman sekarang mulai memperbaiki sifat dan karakternya, ya. Karena dari sifat dan karakter mencerminkan mereka. Ya. Kalau mereka tata keramanya bagus, akhlaknya bagus, otomatis disenangi orang, bukan oleh masyarakat. Tapi kalau akhlaknya mereka kurang, dimanapun mereka pun, dia tidak disenangi oleh masyarakat. Dan yang kedua, pastinya kalau mereka mencari kerja juga kurang diminati. Tapi salah satunya dari itu, anak zaman sekarang kok saya lihat akhlaknya kurang, sopan santunnya kurang. Kalau ngomong asal jeblos, jeblak, nggak tahu siapa yang mau dilawan bicaranya, apakah dia yang lebih tua atau yang lebih muda. Dia harus melihat tata krama dan situasi dan tempat, jangan asal. Sayangnya seperti itu. Kalau anak zaman sekarang pintar-pintar oke, dari teknologi oke, tapi dari tata keramanya kurang. Menurut saya yang saya lihat sendiri. Kalau tahun 90-an, karena tahun 90-an beda anak 90-an. Anak 90-an kan namanya itu nggak sopan dikit, salah dikit, ya, ya kan Mbak? Pasti ibunya Mbak juga pernah bilang kan, salah dikit sama orang tua, sabet, salah dikit, teplak, kasih hukuman. Itu maksudnya biar dia ada efek jerah, biar dia punya rasa sopan santun. Kalau sekarang bisa, kalau dia salah malah dikasih sesuatu. Anak itu semakin apa? Menunjang. Berat anaknya makin lama makin turun, tata keramanya mungkin turun. Itu yang saya miriskan kepada anak-anak sekarang. Kami rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekiranya cukup, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.